Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Min di channel Belajar Fisika Belvis. Nah, para siswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang contoh-contoh soal terkait dengan jarak dan perpindahan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi seandainya ada pembaruan di channel ini, pembaruan video di channel ini. Juga jangan lupa share ke teman-teman kalian agar channel ini bermanfaat pula buat teman-teman kalian. Sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kan tombol subscribe itu gratis. Oke, langsung saja. Soal yang pertama yaitu sebuah mobil bergerak sejauh 80 km ke timur, kemudian berbalik arah sejauh 30 km ke arah barat. Kita perhatikan ya. Kita perhatikan di sini gambarnya. Ya, kita perhatikan gambarnya. Kita perhatikan gambarnya. Nah, dari ini dimulai dari titik barat, mobil tersebut bergerak ke timur, kemudian balik lagi ke barat sejauh 30 km. Nah, pertanyaannya adalah tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh mobil tersebut. Baiklah, kita bahas. Ya, kita bahas mula-mula di titik A. Ya, mula-mula di titik A. Ini mobil di sini. Ya, kita lihat mobilnya. Kemudian bergerak ke timur, sejauh 80 kilo. Ya, setelah sampai di titik B di sini, balik ya ke barat, sampai di titik C berhenti. Ya, sampai di titik C berhenti. Berapa jaraknya? Berapa perpindahannya? Oke, untuk mencari jarak, untuk mencari jarak, misalnya saya pakai menggunakan simbol X, maka X sama dengan total sampai ujung habis, sampai A sampai B, berarti 80 km ditambah balik lagi 30 km, sehingga total 110 km. Nah, para siswa sekalian, jadi jarak itu kan panjang lintasan. Walaupun berbalik arah, maka dia akan dijumlahkan. Itu untuk jarak. Kemudian untuk perpindahan, ya, untuk perpindahan, maka perpindahan itu, misalkan saya pakai X juga, tapi ada vektor di sini. Itu bergantung di posisi akhir dengan posisi awal. Posisi akhirnya di sini, berarti di titik C di sini. Posisi mula-mula di titik A, berarti XC dikurangi XA. X-nya berapa? Di sini nih. Kalau dari A sampai B itu 80 km, ya, sementara jarak B ke C itu 30 km, maka dari A ke C adalah 50 km. Ya, 50 km. Sedangkan posisi di A berapa? Karena dia startnya dari A, maka posisi dia adalah 0. Berarti sama dengan 50 km. Nah, itu para siswa yang hebat sekalian. Maka jarak mobil tersebut sejauh 110 km, tetapi perpindahannya hanya 50 km. Jadi berbeda ya tentang konsep jarak dan konsep perpindahan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, sebuah mobil bergerak sejauh 12 km ke utara, kemudian berbelok ke timur sejauh 5 km. Tentukanlah jarak dan perpindahan mobil. Nah, kita gambarkan. Ya,
dalam geografi, kalau ke atas itu utara, berarti yang ke bawah adalah selatan. Ya. Terus sebelah sini mana? Kalau ini ke utara, ini timur. Ya, maka yang ke kiri barat. Nah, gitu ya. Utara, timur, selatan, barat. Nah, sekarang kita hitung. Kita ikuti soalnya. Sebuah mobil bergerak sejauh 12 km ke utara. Katakanlah dari sini startnya. Terus ke utara sejauh 12 km. Nah, sampai di sini katakanlah. Ini 12. Ya. Terus berbelok ke timur sejauh 5 km. Ini ke timur. Sampai di sini. Ya. Sampai di sini 5 km. Ya, sampai sini 5 km. Tentukan jarak dan perpindahannya. Oke. Untuk menentukan jarak, maka X sama dengan berapa itu? 12. Ini kan ke sini tadi. Ini ya. Ya, berarti 12 ditambah 5 sama dengan 17 km. Ya, 17 km. Kemudian perpindahannya nah, kalau perpindahan kayak begini, kita tidak bisa ditentukan oleh posisi X akhir dikurangi X awal gitu, nggak bisa. Kalau kondisi seperti ini, maka ini perpindahannya kalau mula-mula di titik A, katakanlah ini titik A, ini titik B, ini titik C, maka perpindahannya itu bergantung di posisi mula-mula di sini, posisi akhir di sini, berarti perpindahannya ini. Nah, di sini perpindahannya. Ini terakhir di sini, bermula di bawah, bermula di A, berakhir di titik C. Maka kalau ini adalah X, ya, sama dengan panjang sisi miring ini perpindahannya. Sisi miring, oh berarti segitiga siku-siku ini, oh berarti Pitagoras dipakai. Maka X sama dengan akar berapa itu? 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, berarti X sama dengan akar akar berapa tuh? 12 kuadrat 144 ditambah 5 kuadrat 25, berarti akar 169. Nah, berarti sama dengan 13 km. Arahnya kemana? Karena perpindahan itu vektor, berarti dia punya arah. Arahnya berarti antara utara dengan timur. Kalau antara utara dengan timur, itu istilahnya dengan istilah timur laut. Nah, jadi walaupun tidak ditanyakan kemana arahnya, tapi yang ditanyakan adalah jarak dan perpindahan, maka di dalam perpindahan itu ada arah. Beda halnya kalau yang ditanyakan hanya besar perpindahan. Ya. Kalau yang ditanyakan besar perpindahan, maka tidak memperhatikan arah. Tapi kalau ditanyakan perpindahan, maka di sana ada arah. Jadi perpindahannya sebesar 13 km ke arah timur laut. Nah, itu soal nomor 2. Paham ya? Oke, lanjut. Soal nomor 3. Seorang pelari berlari sejauh 3 km ke timur. Kemudian pelari tersebut belok ke selatan sejauh
4 km. Lalu kembali ke posisi awalnya sejauh 5 km. Berapakah jarak dan perpindahan orang tersebut? Sekali lagi kita bikin. Ya, ini utara, ini timur, ini selatan, ini barat. Nah, oke. Kita mulai berlari. Ke timur sejauh 3 km. Ya, saya pakai warna merah biar jelas. 3 km seginilah. Kita umpamakan segini 3 km. 3 km. Kemudian berbelok ke selatan. Ke selatan berarti ke bawah di sini. Ke selatan sejauh 4 km. Kemudian kembali lagi ke titik asal. Berarti dari sini sampai sini. Kembali, tarik garis. Berakhir di sini. Berarti mula-mula di titik 0. Kalau kata titik A ya, ini titik B, ini titik C. Misalkan kita misalkan sendiri, tidak dimisalkan pun tidak apa-apa. Yang penting kita tahu. Mula-mula berlari di A. Dari pelari tersebut dari A berlari terus ke timur 3 kilo. Terus berbelok ke selatan tuh 4 kilo. Setelah sampai titik 4 kilo kembali ke posisi mula-mula. Sejauh ini 5 km. Berarti di sini 5 km. Ya. Oke, yang ditanyakan apa? Berapakah jarak dan perpindahan? Oke, yang pertama jarak. Maka kalau jarak itu sama dengan panjang lintasan. Berarti 3 km ditambah 4 km ditambah 5 km. Ya. Berarti hasilnya 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 12 km. Maka dia berarti sudah cukup jauh dia bergerak sebetulnya. Tapi kalau berbicara perpindahan perpindahan itu X bar sama dengan apa? Posisi akhir dikurangi posisi mula-mula. Posisi akhirnya di mana? Di XA. Ya kan di sini kan? Di XA. Kemudian posisi mula-mula, Bapak ulangin, posisi akhirnya di XA. Posisi mula-mula juga di XA. Berarti XA dikurangi XA adalah 0. Berarti perpindahannya 0. Jadi dia sudah berlari, capek, berkeringat, bermandi keringat sejauh 12 km. Ternyata dia kembali ke tempat semula. Kalau kembali ke tempat semula, berarti tidak ada perpindahan yang dilakukan. Ini ibaratnya ada orang pas dia mau lari, temannya ya, di sini Bapak ulangi, ada 2 orang, satu mau berlari, satu temannya menyaksikan. Ketika A mau berlari, temannya pergi ke toilet. Nah, ini larilah dia. Walaupun temannya pergi ke toilet, dia lari. Ke timur 3 kilo, ke selatan 4 kilo, balik lagi 5 kilo ke tempat posisi semula. Kemudian temannya yang dari toilet tadi datang. Temannya tadi melihat si anak tersebut, si temannya tadi, orang tersebut masih berdiri di tempat yang sama. Karena berdiri di tempat yang sama, maka bagi temannya yang dari toilet tadi, dia menganggap, oh kamu dari tadi diem aja di situ gitu. Berarti tidak melakukan perpindahan, padahal sebetulnya dia sudah bergerak. Cuman karena posisi akhir dan posisi mula-mula itu sama, maka dia tidak ada perpindahan. Ya, itu para siswa sekalian tentang konsep jarak dan perpindahan. Terakhir, contoh keempat. Ini, Andi berenang di sebuah kolam renang yang memiliki ukuran 10 kali 5 meter. Oke, kita gambarkan kolam renang. Ya, panjangnya 10 meter, lebarnya
meter ya. Kemudian Andi hanya sanggup berenang 3,5 kali panjangnya ya. 3,5 kali panjangnya, mula-mula di sini berdiri ya. Kemudian dia bergerak sampai di ujung sini sekali namanya kan. Terus balik lagi, jadi ini sampai sini. Terus sampai di ujung dia balik lagi. Terus sampai di titik mula, berarti udah 2 kali kan. Terus kembali lagi sampai ujung, berarti itu kan udah ketiga kalinya kan. Terus berbalik sampai di tengah-tengah, berhenti, nggak kuat ya, nggak kuat. Jadi itu namanya 3,5 kali ya, 3,5 kali, berarti sampai sini. Yang ditanyakan berapakah perpindahannya? Maka yang ditanyakan perpindahan hanyalah kita melihat posisi mula-mula dengan posisi akhir. Ini adalah posisi mula-mula ya. Di sini atau Bapak tadi pakai X1 ya. Di sinilah posisi akhir. Berarti perpindahannya X sama dengan X2 min X1. Kalau 3,5 kan 1, 2, 3,5, setengahnya berarti kan ini 5 meter kan ya, 5 meter. Berarti di sini 5 dikurangi 0. Kenapa 0? Ya di titik awal ya, berarti ya sama dengan 5 meter. Jadi perpindahan Andi itu sejauh 5 meter dari bibir kolam renang atau dari titik awal ya. Jadi sekali lagi bahwa perpindahan Andi hanyalah 5 meter dari titik awal dia berenang. Padahal dia sudah berenang bolak-balik, tapi pas sampai di setengah terakhirnya berhenti. Nah, itu tentang konsep perpindahan. Dengan 4 soal tersebut, Bapak berharap kalian sudah paham tentang konsep jarak dan perpindahan, bisa membedakan jarak dan perpindahan. Oke, itu saja para siswa sekalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel ini bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.